Ya, masuk ke kerajaan berikutnya yaitu kerajaan Kalingga. Ini agak jarang ya, mungkin kalian pernah tahu tapi ada juga mungkin yang belum tahu. Jadi ada kerajaan Kalingga dengan ratunya yang paling besar yaitu Ratu Sima. Catatannya nggak banyak, tapi ada penjelasan mengenai Ratu Sima yaitu wanita yang tegas dan taat terhadap peraturan yang berlaku gitu. Kemudian juga Kalingga berasal dari kata Kalingga yang merupakan kerajaan di India Selatan. Jadi berdasarkan berita dari Cina gitu, di sebelah baratnya, di sebelah timur Kalingga ada Poli atau Bali sekarang, di sebelah barat Kalingga ada Topoteng atau Sumatera, sementara di sebelah utara Kalingga ada Chenla, Kamboja, dan sebelah selatannya Samudra. Jadi kalau berdasarkan sumber ini berarti kan deskripsinya ada di Jawa gitu ya. Walaupun utara Kalingga Chenla itu sangat jauh ya Kamboja karena kan harus lewatin Kalimantan dulu. Gitu. Jadi diperkirakan kerajaan Kalingga itu terletak di Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah. Sebelah utaranya Gunung Muria. Ini memang lagi-lagi karena nggak ada kerajaannya gitu ya, karena tidak ada lokasi kerajaannya sampai sekarang. Jadi ini masih ada kata diperkirakan. Ini berdasarkan sumber catatan yang ada gitu. Nah, kemudian sumber utama mengenai kerajaan Kalingga adalah berita Cina, yaitu dari dinasti Tang. Sumber lainnya ada prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Juga dari berita Cina banyak yang membahas tentang perkembangan Kalingga dari abad ke-7 sampai ke-9, sekitar 200 tahun. Ya. Nah, raja yang paling terkenal yaitu seorang wanita nih, Ratu Sima. Jadi seorang wanita bisa ya jadi pemimpin bahkan dari tahun 674 Masehi. Dari tahun 674 Masehi sudah ada nih kepemimpinan perempuan. Kalau kalian kenal Cleopatra itu jauh sebelum Masehi gitu. Ia dikenal sebagai raja yang tegas, jujur, dan sangat bijaksana. Kemudian dia melaksanakan hukum dengan adil, rakyatnya patuh. Juga dia selalu ngetes gitu apakah rakyatnya jujur atau enggak gitu. Jadi dia pernah meletakkan pundi-pundi di tengah jalan, pundi-pundi uang gitu ya, maksudnya kantong uang gitu. Akan tetapi pada suatu hari ada anggota keluarga istana yang sedang jalan-jalan menyentuh kantong pundi-pundi dengan kakinya. Hal ini diketahui Ratu Sima. Anggota keluarga istana itu dinilai salah dan harus diberi hukuman mati. Akan tetapi atas usul persidangan para menteri, hukuman itu diperingan dengan hukuman potong kaki. Kisah ini menunjukkan begitu tegas dan adilnya Ratu Sima. Ia tidak membedakan antara rakyat dan anggota kerabatnya sendiri. Jadi Ratu Sima sangat tegas dengan keputusan dan dia sangat taat dengan peraturan. Ini ya, agama utamanya sekarang agama Buddha. Kemudian pendeta Cina yang bernama Huining datang ke Kalingga, tinggal selama 3 tahun. Dia menerjemahkan kitab suci agama Buddha Hinayana ke dalam bahasa Cina. Kemudian dia dibantu juga seorang pendeta bernama Janabadra. Nah, kepemimpinan raja yang adil menjadikan rakyatnya hidup aman, damai, tentram, dan juga mata pencahariannya bertani dan mereka berhasil gitu. Punya tanaman yang subur, pertanian yang subur. Kemudian juga kerajaannya berhasil melakukan perdagangan gitu. Akhirnya kerajaan Kalingga mengalami kemunduran karena serangan Sriwijaya. Sriwijaya ini akhirnya jadi peradaban besar banget gitu ya, menjadi kerajaan yang sangat besar dan juga sangat menguasai wilayah Nusantara gitu. Akhirnya pemerintahan Kijen menyingkir ke Jawa bagian timur, mundur ke pedalaman Jawa bagian tengah tahun 742 sampai 755 gitu. Nah, sekarang kita masuk nih ke Kemaharajaan Sriwijaya gitu. Sriwijaya nih yang merah-merah ini adalah wilayah kekuasaannya Sriwijaya. Letaknya ada di sini, sekitaran Sumatera Selatan, Palembang. Nah, berdasarkan peta masa lalu ya, ini adalah sumber dari Kemendikbud. Di sini ngebahas tentang ini pusatnya ya, pusatnya Sriwijaya. Pusat perdagangannya di sekitar sini, di antara sini. Kemudian dari sini datang ke sini, bahkan juga Sriwijaya menjadi pusat pendidikan. Gitu. Jadi dari awal Masehi hubungan dagang India dengan Nusantara gitu ya, kepulauan Indonesia itu emang udah banyak. Dan pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi pedagang. Pantai timur tuh sebelah sini nih. Nih. Pantai timur ya, sebelah situ.
Nah, akhirnya muncul nih pusat-pusat perdagangan yang lokasinya strategis, pasti yang deket daratan dan di antara daratan gitu, deket daratan dan di antara daratan gitu. Gimana bahasanya? Jadi kalau misalnya berdagang kan pasti kan di pelabuhan-pelabuhan. Nah, ini adalah lokasi yang strategis gitu di sini, Selat Malaka ya. Nah, kerajaan-kerajaan kecil di pantai Sumatera bagian timur sekitar abad Melayu ada Tulang Bawang, sekarang ada di Provinsi Lampung. Kemudian juga ada Melayu dan Sriwijaya. Dari ketiga kerajaan itu yang kemudian berhasil berkembang dan mencapai kejayaannya adalah Sriwijaya. Jadi kerajaan Melayu juga pernah berkembang tapi akhirnya berhasil dikuasai gitu sama Sriwijaya. Kemudian tahun 692 Sriwijaya ekspansi ke sekitar Melayu ditaklukkan, kemudian letak pusat kerajaan Sriwijaya ada di berbagai tempat. Ada yang di Palembang, ada yang bilang di Jambi, juga ada yang bilang di luar Indonesia gitu. Tapi banyak yang lebih sepakat di Palembang dekat Sungai Musi. Ketika pusat kerajaan Sriwijaya di Palembang mulai menunjukkan kemunduran, baru kemudian berpindah ke Jambi. Jadi pusat kerajaannya banyak gitu ya. Nah, sumber-sumbernya juga banyak gitu. Ditulis di huruf Pallawa, bahasa yang dipakai Melayu kuno. Nah, ini prasastinya. Pertama, ngomongin prasasti kedudukan bukit. Ditemukan di tepi Sungai Tatang, dekat Palembang. Ada angka 605 Saka yang kalau diterjemahkan berarti 683 Masehi yang menerangkan tentang seseorang yang bernama Dapun Tahyang mengadakan perjalanan suci dengan menggunakan perahu. Ia berangkat dari Minangtamuan dengan membawa tentara 20.000 personel. Nah, ini adalah gambar prasasti kedudukan bukit. Selanjutnya ada prasasti Talang Tuo. Dia ditemukan di sebelah barat kota Palembang, kemudian di daerah namanya daerah Talang Tuo. Prasasti ini diperkirakan tahun 684 Masehi yang membahas tentang pembangunan sebuah taman yang disebut Sri Ksetra, dibuat oleh Dapun Tahyang. Juga ada prasasti Telaga Batu. Ini ya, prasasti Telaga Batu yang berisi tentang kutukan-kutukan yang menakutkan bagi mereka yang berbuat kejahatan. Kemudian prasasti Kota Kapur tahun 656 isinya tentang permintaan kepada para dewa untuk menjaga kedatuan Sriwijaya dan menghukum setiap orang yang bermaksud jahat. Juga ada prasasti Karangberahi ya. Ini prasasti Kota Kapur tadi, sekarang prasasti Karangberahi ditemukan di Jambi tahun 608 Saka, 686 Masehi. Isinya sama dengan Kota Kapur. Juga prasasti yang lain yakni prasasti Ligor tahun 775 ditemukan di Ligor, dan prasasti Nalanda di India Timur. Di samping prasasti tersebut, berita Cina juga merupakan sumber Sriwijaya. Ada catatan dari Ising yang pernah tinggal di Sriwijaya. Nah, karena dia kerajaan besar, akhirnya ada nih yang ngebahas perkembangan kerajaan Sriwijaya, gimana dia akhirnya bisa menjadi satu wilayah yang besar gitu. Nah, yang pertama ada faktor-faktor gitu ya yang menyebabkan Sriwijaya menjadi kerajaan yang maju, yaitu letak geografis yang ada di tepi Sungai Musi. Kemudian juga Sungai Musi terdapat pulau-pulau di dekat Sungai Musi. Ada pulau-pulau yang berfungsi sebagai pelindung pelabuhan di muara Sungai Musi. Juga di sini karena posisinya yang strategis akhirnya menjadi jalur perdagangan internasional dari India ke Cina atau sebaliknya. Kemudian juga ada kerajaan Funan di Vietnam yang runtuh akibat serangan Kamboja. Karena terjadi keruntuhan Funan, akhirnya Sriwijaya lebih cepat mengekspansi kerajaannya dan dapat berkembang menjadi kerajaan maritim. Kemudian perkembangan politik dan pemerintahan. Nah, Sriwijaya terkenal di abad ke-7, paling berkembang, paling masyhur gitu ya. Pada awal perkembangannya gitu ya, raja disebut dengan Dapun Tahyang. Jadi kalau ada namanya Firaun, nah ini namanya Dapun Tahyang gitu. Rajanya ya dipanggilnya Dapun Tahyang. Dalam prasasti kedudukan bukit dan Talang Tuo ditulis sebutan Dapun Tahyang. Pada abad ke-7, Dapun Tahyang banyak melakukan usaha perluasan daerah. Nah, di sini daerah yang berhasil dikuasai ada Tulang Bawang tadi ya di Lampung, kemudian Kedah
Ini sampai penaklukan Sriwijaya atas Kedah. Terus juga ada Pulau Bangka, Jambi, Tanah Gentingkra. Terus berlayar ke India gitu, penguasaan Sriwijaya atas Tanah Gentingkra sampai tahun 775. Kemudian juga tadi Kerajaan Kalingga dan Mataram kuno. Menurut berita Cina, diterangkan adanya serangan dari barat sehingga mendesak Kerajaan Kalingga pindah ke sebelah timur. Diduga yang melakukan serangan adalah Sriwijaya gitu. Jadi Sriwijaya lah yang berusaha untuk menguasai wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya gitu, yang masih terjangkau gitu. Kemudian Sriwijaya terus melakukan perluasan daerah sehingga Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar gitu. Kemudian dibangunlah sebuah pangkalan di daerah Ligor, sedangkan rajanya adalah Dharmasetra. Raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya adalah Balaputra Dewa. Nah, kalau tadi ada Mulawarman di Kutai, ada Purnawarman di Tarumanegara, juga ada Ratu Sima di daerah di Kalingga. Nah, sekarang ada Balaputra Dewa di Sriwijaya. Dia memerintah di abad ke-9 dan pada masa pemerintahannya menjadi kekuasaan terbesar gitu di masanya Balaputra Dewa. Berkembang pesat dan akhirnya mencapai zaman keemasan. Nah, di sini dijelaskan kalau Balaputra Dewa adalah keturunannya dinasti Shailendra. Dinasti Shailendra ini ada di Mataram kuno. Ya, nanti akan dibahas nih kerajaan Mataram kuno yang ceritanya panjang dan gak habis-habis. Nah, Balaputra Dewa adalah putra dari Raja Samaratungga dengan Dewi Tara dari Sriwijaya. Ini berdasarkan prasasti Nalanda, tapi catatan dari para ahli yang lain juga ada yang mengatakan Balaputra Dewa adalah asli Mataram kuno gitu. Raja Balaputra Dewa menjalin hubungan erat dengan kerajaan Benggala, kemudian menghadiahkan sebidang tanah untuk pendirian sebuah asrama bagi para pelajar dan siswa yang sedang belajar di Nalanda. Nah, jadi di masa Sriwijaya kita tuh udah punya universitas namanya Nawa Nalanda, dibiayai oleh Balaputra Dewa bagi orang-orang yang mau belajar agama Hindu atau Buddha, agama Buddha ya, karena Sriwijaya coraknya Buddha. Kemudian bentuk asrama itu mempunyai kesamaan arsitektur dengan Candi Muara Jambi yang berada di provinsi Jambi gitu. Kemudian tahun 990 yang menjadi Raja Sriwijaya adalah Sri Sudamaniwarma Dewa. Pada masa pemerintahan raja itu ada serangan dari Raja Damawangsa, Jawa bagian timur. Akan tetapi serangan itu berhasil digagalkan. Kemudian digantikan oleh putranya yang bernama ini ya. Kemudian pada masa pemerintahannya Sriwijaya akhirnya membina hubungan dengan Cholamandala gitu. Nah, ini adalah bukti-bukti keluasannya gitu. Muhammad Yamin menyebutkan Sriwijaya sebagai negara nasional yang pertama. Jadi ada yang mengatakan bahwa bersatunya Indonesia adalah karena teori Sriwijaya. Nah, sekarang masuk ke perkembangan ekonomi gitu ya. Sriwijaya itu awalnya bertani. Juga karena dia dekat Sungai Musi, akhirnya dia berdagang. Karena letaknya strategis, jadi pusat perdagangan internasional. Kemudian para pedagang Cina yang ke India kebanyakan singgah dulu di Sriwijaya untuk bongkar muat atau berdagang juga gitu. Nah, akhirnya Sriwijaya mulai diakui nih perdagangannya oleh nasional maupun internasional. Dan ada di perairan Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Jawa, itu semua ada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Makanya dia dikenal sebagai kerajaan maritim gitu. Sriwijaya juga merupakan pusat perdagangan dan sosok kerajaan yang makmur bagi rakyat. Juga banyak kapal-kapal dan juga setiap yang datang ke Sriwijaya itu harus bayar pajak gitu. Ini eksporannya Sriwijaya tuh ada gading, kulit, dan beberapa jenis binatang liar. Sedangkan barang impornya, ini yang diekspor ya, barang impornya ada beras, rempah-rempah, kayu manis, kemenyan, emas, gading, dan binatang. Nah, selanjutnya perkembangan tersebut akhirnya kan tadi ya jadi kerajaan maritim. Kemudian perekonomiannya berasal dari kegiatan perdagangan dan hasil laut. Kemudian Sriwijaya juga punya armada laut yang kuat. Juga dia mampu mengawasi perairan di Nusantara, makanya disebut kerajaan maritim tadi ya. Terus ini, agamanya, corak agamanya adalah Buddha.
berdasarkan sumber dari catatan Ising gitu. Banyak pelajar yang datang ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta, kemudian mereka belajar agama Buddha di Nalanda atau India gitu. Dalam kaitannya dengan perkembangan agama dan kebudayaan Buddha, Sriwijaya ditemukan beberapa peninggalan. Ada Candi Muara Takus, kemudian juga di daerah Bukit Siguntang ada Arca Buddha, tahun 1006 juga ada wihara gitu. Di sini selanjutnya ada bangunan di Tapanuli juga, daerah Sumatera bagian utara ya. Nah, selanjutnya kerajaan Sriwijaya akhirnya mengalami kemunduran nih. Penyebab kemundurannya yaitu sudah berubah, dia nggak lagi pusatnya di dekat pantai karena Sungai Musinya berubah gitu. Aliran Sungai Musi, Ogan, dan Komering banyak membawa lumpur, akibatnya Sriwijaya tidak baik untuk perdagangan. Kemudian kekuasaan Sriwijaya melepaskan diri, jadi kerajaan-kerajaan kecil di bawahnya itu berhasil melepaskan diri dari Sriwijaya. Kemudian Sriwijaya juga mendapatkan banyak serangan karena banyak yang mau menguasai, di antaranya adalah Cholamandala. Namun Sriwijaya masih bertahan, tapi akhirnya tahun 1275 ada ekspedisi Pamalayu yang menyebabkan daerah Melayu lepas. Kira tahun 1377 armada laut Majapahit menyerang Sriwijaya, dan ini adalah akhir dari Sriwijaya gitu. Akhirnya dikuasai oleh wilayah Majapahit. Nah, selanjutnya adalah Kerajaan Mataram kuno. Abad ke-8 di Jawa, di bagian tengah, berdiri sebuah kerajaan baru. Kerajaan itu dikenal dengan nama Kerajaan Mataram kuno. Kenapa ada kata kuno? Karena nanti di Islam juga ada Kerajaan Mataram, disebut Kerajaan Mataram Islam. Tapi pada masanya ya cuma disebut Kerajaan Mataram aja gitu. Mengenai letak dan pusat Kerajaan Mataram belum dapat dipastikan. Cuma posisinya itu nanti dia akan pindah tuh dari Jawa Tengah ke bagian timur. Kemudian juga ada yang bilang di Kota Medang, juga ada yang terletak di Popitu ya, tapi nggak jelas di Popitu itu sebelah mana. Kemudian juga lokasinya yang terkenal ada di wilayah Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro gitu. Pokoknya di sekitarnya gitu, wilayah-wilayahnya ada gunung-gunung, juga ada sungai-sungai. Kemudian juga perkembangan kerajaan Mataram kuno itu berupa prasasti gitu. Ada prasasti Canggal, Kalasan, Klura, dan seterusnya. Dan juga sumber-sumber yang berasal dari Cina. Jadi kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan yang sangat besar gitu untuk wilayah Jawa. Kemudian perkembangan pemerintahannya. Nah, sebelum Sanjaya, jadi ada dua dinasti gitu ya. Sanjaya dan Shailendra. Nah, sebelum Sanjaya berkuasa di Mataram kuno, di Jawa sudah berkuasa seorang raja bernama Sana. Menurut prasasti Canggal berangkat tahun 732 Masehi, diterangkan bahwa Raja Sana telah digantikan oleh Sanjaya. Raja Sanjaya adalah putra Sanaha, saudara perempuan Raja Sana gitu. Jadi Sana terus Sanjaya gitu ya. Nah, berdasarkan prasasti Sojomerto yang ditemukan di desa Sojomerto, Kabupaten Batang, disebut nama Dapunta Shailendra yang beragama Hindu Shiva ya. Diperkirakan Dapunta Shailendra berasal dari Sriwijaya dan menurunkan dinasti Shailendra yang berkuasa di Jawa bagian tengah. Dalam hal ini Dapunta Shailendra diperkirakan yang menurunkan Sana sebagai raja di Jawa. Jadi ada dua catatan nih, ada yang bilang Sanjaya, ada yang bilang Shailendra. Sanjaya tampil memerintah kerajaan Mataram kuno pada tahun 717 sampai 780. Kemudian ia melanjutkan kekuasaan Sana. Sanjaya kemudian melakukan penaklukan terhadap raja-raja kecil di bawah Sana yang telah melepaskan diri, dan 732 Raja Sanjaya mendirikan bangunan suci sebagai tempat pemujaan, yaitu yang ada di Bukit Sitrangga. Bangunan itu merupakan lambang keberhasilan Sanjaya dalam menaklukkan raja-raja lainnya. Ini ya, Raja Sanjaya sikapnya arif, adil, kemudian dia juga dicintai rakyatnya, kemudian mata pencaharian utamanya adalah padi. Dia juga mengenal kitab-kitab suci, dia juga membangun bangunan pemujaan gitu ya. Akhirnya sampai Raja Sanjaya wafat, digantikan nih
anaknya namanya Rakai Panangkaran. Nah, Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha gitu. Pada Prasasti Kalasan tahun 778, Panangkaran telah memberikan hadiah untuk membangun sebuah candi untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha. Nah, tanah dan bangunan tersebut diletakkan di Kalasan. Akhirnya ada Prasasti Kalasan nih yang menerangkan bahwa Raja Panangkaran disebut dengan nama Shailendra Si Maharaja Dyah Pancapana Rakai Panangkaran. Raja Panangkaran kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke arah timur. Ini yang panjang ini ya adalah gelar. Raja Panangkaran dikenal sebagai penakluk yang gagah berani bagi musuh-musuh kerajaan. Daerahnya bertambah luas, ia juga disebut sebagai permata dari dinasti Shailendra. Nah, agama Buddha Mahayana waktu itu berkembang pesat, jadi agamanya Buddha ya. Gitu, dibuktikan dengan adanya bangunan dan candi juga arca. Kemudian setelah kekuasaan Panangkaran berakhir, timbul persoalan di dalam keluarganya Shailendra karena adanya perpecahan antara anggota yang sudah memeluk Buddha dan tadi agamanya Sanjaya yaitu Hindu Shiva. Hal ini menimbulkan perpecahan nih di internalnya Mataram kuno. Kemudian satu pemerintahan dipimpin oleh tokoh-tokoh kerabat istana penganut agama Hindu berkuasa di Jawa bagian utara. Kemudian keluarga yang terdiri atas tokoh yang beragama Buddha berkuasa di Jawa bagian selatan. Gitu. Keluarga Shailendra yang beragama Hindu meninggalkan bangunan candi di Jawa bagian utara. Misalnya candi ini ya, Dieng, kemudian Gedong Songo, gitu, Bima dan seterusnya. Kemudian yang beragama Buddha meninggalkan candi-candi seperti Candi Mendut, Pawon, Borobudur. Candi Borobudur diperkirakan mulai dibangun Samaratungga. Tokoh yang ngebangun Candi Borobudur namanya Samaratungga tahun 824. Kemudian dilanjutkan Pramodawardhani sama Pikatan. Ini bukan meninggalkan ya, tapi tinggal. Karena memang Borobudur adalah candinya Buddha. Nah, perpecahan di keluarga Shailendra ini tidak berlangsung lama karena akhirnya berhasil bersatu, ditandai dengan perkawinan Rakai Pikatan dan keluarga yang beragama Hindu dengan Pramodawardhani gitu. Putrinya Samaratungga yang tadi mendirikan Candi Borobudur. Akhirnya tahun 832 bersatu kembali di bawah Raja Pikatan. Nah, Candi Borobudur adalah mahakarya dinasti Shailendra. Katanya wilayah Borobudur ini memang seperti ini gitu. Jadi tanahnya memang sudah bentuknya seperti ini gitu, seperti bukit, ada tanjakannya gitu. Jadi mereka tinggal nambah-nambahin batu aja, tapi memang nggak mudah ya menambah batu gitu. Ini artikelnya, silakan nanti kalian baca sendiri ya tentang Candi Borobudur dan agama Buddhanya gitu ya. Ini isi-isi catatannya gitu. Nah, di sini juga ada tentang kompleks Candi Dieng gitu. Nah, setelah Samaratungga wafat, anaknya dengan Dewi Tara yang bernama Balaputra Dewa tadi ya, menunjukkan sikap menentang terhadap Pikatan. Nah, akhirnya terjadilah perebutan kekuasaan antara Pikatan dan Balaputra Dewa. Kemudian Balaputra Dewa membuat pertahanan di sebelah selatan. Akhirnya Balaputra Dewa terdesak dan melarikan diri ke Sumatera, malah jadi raja di Sriwijaya. Kan malah unik ya kasusnya. Kemudian kerajaan Mataram kuno, daerahnya bertambah luas. Ada kehidupan agama yang berkembang tahun 856 gitu. Kemudian ada Rakai Pikatan ya, yang turun tahta digantikan oleh Dyah Lokapala atau Kayuwangi. Kayuwangi kemudian digantikan Dyah Balitung. Raja Balitung merupakan raja yang terbesar ya. Ia memerintah pada tahun 898 sampai 911 Masehi dengan gelar panjang. Akhirnya pada masanya Balitung di bidang politik, pemerintahan, ekonomi, agama, dan kebudayaan sangat mengalami kemajuan. Dia telah membangun Candi Prambanan sebagai candi yang anggun dan megah. Nah, ini juga nih berarti
Mataram kuno mendirikan dua buah ya keajaiban dunia, Borobudur dan Prambanan. Gitu. Nih, ini pesona legenda Candi Prambanan ya, ngomongin Roro Jonggrang. Gitu. Pasti kalian sudah tahu ya, bisa dibaca nanti artikelnya. Nah, tadi itu adalah dinasti Shailendra. Sekarang kita masuk ke dinasti Isyana. Jeng-jeng, panjang kan? Jadi, pertentangan di antara keluarga Mataram akhirnya terus berlangsung sampai pemerintahannya Empu Sindok tahun 929. Akhirnya, pertikaian ini menyebabkan Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan dari Medang ke Daha, Jawa Timur, dan mendirikan dinasti baru yaitu Isyana Wangsa atau Wangsa Isyana gitu. Nah, di samping karena pertentangan keluarga, jadi ini ya penyebab perpindahannya tuh satu, pertentangan keluarga. Yang kedua, karena ada kehancuran akibat letusan Gunung Merapi. Itu berdasarkan prasasti ya, pusat pemerintahan keluarga Isyana terletak di Tamluang, diperkirakan dekat Jombang. Gitu. Kekuasaannya ada di Jawa bagian tengah, timur, dan Bali. Kemudian setelah Empu Sindok meninggal, digantikan anak perempuannya namanya Sri Isyana Tunggawijaya. Akhirnya dia nikah, tuh pas naik tahta dia nikah sama Sri Lokapala. Kemudian lahir anaknya namanya Makota Wangsawardhana. Kemudian naik tahta dia gantiin ibunya. Kemudian dilanjutkan sama Dharma Wangsa. Dharma Wangsa memeluk agama Hindu Waisya. Kemudian Dharma Wangsa memerintahkan untuk menyayur kitab Mahabharata. Nah, Mahabharata itu juga berarti ada di peninggalannya Mataram kuno, sadurannya. Gitu. Kemudian Dharma Wangsa teguh turun tahta, kemudian digantikan oleh Raja Erlangga yang saat itu usianya baru 16 tahun. Kemudian Dharma Wangsa kerajaan Dharma Wangsa ini maksudnya Mataram itu menyebabkan Mataram yang mau hancur menyebabkan Airlangga akhirnya jadi lari ke hutan. Kemudian dia tinggal bersama pendeta. Kemudian Airlangga dinobatkan sebagai pendeta agama Hindu dan Buddha dan juga dinobatkan sebagai raja. Itulah kenapa akhirnya di Mataram kuno ada agama Hindu dan Buddha. Gitu. Kemudian setelah dinobatkan sebagai raja, Airlangga segera mengadakan pemulihan hubungan baik dengan Sriwijaya gitu. Bahkan kan Sriwijaya yang diserang oleh Raja Chola Mandala dibantu nih sama Airlangga gitu. Tahun 1037 Airlangga berhasil mempersatukan daerah-daerah yang dikuasai Dharma Wangsa meliputi seluruh Jawa Timur. Kemudian ibu kota dipindahkan ke Kahuripan. Tahun 1042 Airlangga mengundurkan diri dari tahta kerajaan. Kemudian dia hidup sebagai petapa. Menjelang akhir pemerintahannya, Airlangga menyerahkan kekuasaannya nih sama Sang Rama Wijaya Tunggadewi. Dia putrinya, kemudian putrinya menolak, kemudian dia menjadi seorang petapa namanya Ratu Giri Putri. Kemudian Airlangga minta sama Empu Barada nih untuk membagi dua kerajaan biar Mataram ini tetap eksis gitu sebagai sebuah kerajaan. Akhirnya dipecahlah jadi kerajaan Kediri dan Janggala. Gitu. Sebenarnya ada juga yang bilang ini namanya Panjalu ya. Panjalu dan Janggala. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya perang saudara untuk anak-anaknya yang lahir dari Selir. Kemudian ada kerajaan Janggala yang di sebelah timur diberikan kepada putra sulungnya yang bernama Garasakan Jayangrana. Ibu kotanya di Kahuripan, kemudian wilayahnya sekitar Surabaya sampai Pasuruan. Kemudian kerajaan Panjalu tadi atau Kediri di sebelah barat diberikan kepada putra bungsunya namanya Samarawijaya dengan ibu kota di Kediri atau Daha, meliputi daerah sekitar Kediri dan Madiun. Kemudian kerajaan Kediri, tapi akhirnya Panjalu dan Janggala ini bersatu kembali gitu ya. Kerajaan Kediri atau Panjalu berhasil menaklukkan kerajaan Janggala dan mereka kembali menjadi satu kerajaan. Kerajaan Kediri adalah kerajaan pertama yang mempunyai sistem administrasi kewilayahan negara berjenjang. Hierarki kewilayahan dibagi atas 3 jenjang. Struktur paling bawah disebut dengan tani. Kemudian bagian-bagian yang lebih kecil dipimpin oleh duhuan. Kemudian yang di atasnya ada wisaya, yaitu sekumpulan desa-desa, dan yang paling tinggi adalah bumi. Itu ya kisah tentang
5 kerajaan awal yang akan dibahas di pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian mendapatkan hikmah gitu, bahwa Indonesia dari masa sebelum kita merdeka, sebelum kita dijajah, kita sudah menjadi sebuah kemaharajaan dan juga wilayah-wilayah yang memang sudah menjadi pusat perdagangan internasional. Kita cukupkan pembahasannya. Silakan lanjut ke classroom dan kita bahas penugasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.